Selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dani Ramadan dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan tentunya pemirsa TVR Parlemen dan TVR 09 selengkapnya. Anggota Komisi 3 DPR RI menilai penggunaan senjata dengan kemampuan pengendalian psikologis yang kurang dapat membahayakan masyarakat dan anggota Polri itu sendiri. Untuk itu DPR RI mendesak Polri lebih selektif dalam memberikan senjata api kepada para personel. Komisi 3 DPR RI mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk lebih selektif dalam memberikan senjata api kepada anggotanya setelah sejumlah kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri menjadi sorotan publik. Anggota Komisi 3 DPR RI Rikuwanto menekankan, tidak semua anggota yang lulus tes psikologi layak memegang senjata api. Ia menilai kemampuan pengendalian psikologis yang kurang dapat membahayakan masyarakat dan anggota Polri itu sendiri. Rikuwanto juga meminta Polri memperketat pengawasan terhadap penggunaan senjata api dan memberikan sanksi tegas kepada anggota yang menyalahgunakannya. Ini memang memprihatinkan. Ya, saya sebagai anggota DPR RI Komisi 3, Mitra Kerja Polri, meminta kepada Kapolri dan kepada jajarannya juga untuk lebih selektif lagi dalam memberikan pegangan senjata api kepada anggota. Walaupun dia dinasnya di reskrim atau di tempat vital lainnya yang seolah-olah harus menggunakan senjata, tapi kalau baginya itu bisa membahayakan dalam arti secara psikologis, belum dapat mengendalikan senjata itu, tidak usah dikasih. Ya, tidak semua yang lulus tes itu harus dikasih. Karena memang senjata itu kalau orang bilang tuh berhantu ya. Kalau ada konflik sedikit maunya angkat senjata, maunya todong senjata. Itu kalau belum dewasa, belum baik betul. Dalam beberapa pekan terakhir, terjadi 2 insiden senjata api oleh anggota Polri. Kasus pertama melibatkan penembakan antar sesama anggota Polri di Solok Selatan, Sumatera Barat. Sementara kasus kedua terjadi di Semarang, di mana seorang siswa SMKN 4 menjadi korban penembakan. Dari Sulawesi Tenggara, Umam Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Mengingat SIM termasuk dalam kategori penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menilai siklus perpanjangan setiap 5 tahun rentan disalahgunakan sebagai sumber pendapatan. DPR RI mengusulkan Korlantas Polri menghapus kewajiban perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK sebagai langkah menuju sistem yang lebih transparan. Mengingat SIM termasuk dalam kategori penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menilai siklus perpanjangan setiap 5 tahun rentan disalahgunakan sebagai sumber pendapatan. Selain itu, perpanjangan SIM yang tidak lagi menyesuaikan tanggal kelahiran menyebabkan banyak masyarakat yang lupa akan tanggal kadaluarsa SIM yang mereka miliki. Untuk itu, Nasir Jamil meminta Korlantas Polri memanfaatkan teknologi yang dapat memberikan notifikasi kepada pemilik SIM dan STNK menjelang masa berlakunya habis. Ya sebenarnya kan kita kan sudah ada teknologi ini ya. Seharusnya pihak Korlantas bersama instansi atau kementerian terkait itu membuat aplikasi ya. Saya nggak tahu apakah, tapi memang di beberapa tempat itu tidak ada. Saya tanya misalnya di beberapa daerah mereka tidak diingatkan ya. Jadi seharusnya mereka itu bisa diingatkan lewat aplikasi teknologi ya, sehingga setiap seminggu sebelum berakhir SIM-nya itu akan mati, mereka diberitahu. Nah itulah sebabnya kenapa kita ingin agar SIM seumur hidup, agar mereka nggak mikir-mikir lagi, nggak kemudian ingat-ingat lagi, seumur hidup mereka punya SIM. Ya tinggal kita cari pemasukan negara bukan pajak dari sektor-sektor lain ya. Jangan berharap dengan SIM yang kemudian itu menurut kami akan memberikan beban bagi masyarakat ekonomi ke bawah. Komisi 3 DPR RI menilai realisasi PNBP dari SIM, STNK, dan TNKB tidak signifikan, namun biayanya luar biasa dibebankan ke masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat juga lebih sering menemui hambatan dalam prosedur perpanjangan surat-surat mengemudi ini. Dari Jambi, Adila Febianto, TVR Parlemen, melaporkan. Keputusan darurat militer memicu berbagai protes dan mengguncang stabilitas politik serta ketidakstabilan perekonomian di Korea Selatan. Dan kami hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Korea Selatan terus memperbarui informasi melalui media sosial terkait gejolak politik yang terjadi di Korea. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer untuk pertama kalinya dalam hampir 50 tahun pada Selasa 3 Desember 2024. Komisi 1 DPR RI meminta KBRI Seoul segera memberikan imbauan kepada warga negara Indonesia untuk siap siaga menghadapi dinamika politik yang terjadi. Keputusan darurat militer memicu berbagai protes dan mengguncang stabilitas politik serta ketidakstabilan perekonomian di Korea Selatan. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Korea Selatan terus memperbarui informasi melalui media sosial terkait gejolak politik yang terjadi di Korea. Ia menekankan agar Kementerian Luar Negeri melakukan langkah preventif dalam melindungi warga negara Indonesia. Dan saya sudah komunikasi dengan Wakil Dubes Korea Selatan, Bu Zelda, untuk memantau kondisi di sana, khususnya untuk PMI kita yang tinggal dan menetap di Korea Selatan. Tapi kami mendapatkan informasi kemarin bahwa semuanya aman dan tidak ada masalah untuk sekarang, tapi situasi politik masih dinamis. Kami berharap kepada Wakil Dubes kita, Bu Zelda, apabila ada terjadi atau goncangan politik, segera mengupdate dan menginformasikan ke seluruh warga negara Indonesia yang ada di Korea Selatan melalui sosial media maupun komunikasi melalui komunitas Indonesia yang ada di sana. Sebagai buntut pengumuman darurat militer, pada tanggal 10 Desember 2024, Jaksa Korea Selatan menetapkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menjadi tersangka. Dikutip dari The Korea Times, Yoon diduga telah melakukan pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dimilikinya. Komisi 1 DPR RI meminta Kementerian Luar Negeri dapat menjaga warga negara Indonesia yang tinggal di Korea Selatan. Dari Denpasar, Bali, Samuel Aditya, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 12 DPR RI Rohmat Ardian menegaskan, dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru nanti, PLN harus memastikan pasokan listrik untuk masyarakat tidak mengalami kendala. Menjelang liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, PLN memprediksi kenaikan beban puncak sebesar 5% dibanding tahun sebelumnya. Terkait hal ini, Komisi 12 DPR RI mendorong PLN siaga menjaga pasokan listrik agar aktivitas serta roda ekonomi masyarakat tetap stabil. Anggota Komisi 12 DPR RI Rohmat Ardian menegaskan, dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru nanti, PLN harus memastikan pasokan listrik agar tidak mengalami kendala. Perlu langkah antisipasi dan juga mitigasi dengan melakukan pantauan terhadap pembangkit listrik, penambahan tim siaga, maupun pendirian posko bantuan. Tadi kami juga menghimbau pada PLN bagaimana tentang persiapan Natal dan Tahun Baru. Rupanya 7 hari sebelum Natal dan Tahun Baru ini PLN sudah siaga, ya, sudah mempersiapkan segala sesuatunya agar listrik di kota-kota maupun di daerah-daerah tidak menghambat jalannya ekonomi. Anggota Komisi 12 DPR RI lainnya, Nurwayah, juga mengingatkan perayaan Natal dan Tahun Baru yang berlangsung hanya setahun sekali harus dipersiapkan secara matang oleh PLN sebagai penyedia tunggal pasokan listrik agar tidak mengganggu kemeriahan dan antusiasme dari masyarakat. Pemerintah harus siap-siap nih menghadapi Natal dan Tahun Baru, jangan sampai pasokan listrik itu berkurang. Jadi jangan sampai juga nanti pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru itu tiba-tiba lampu padam gitu ya, jadi suasananya jadi kurang meriah, ada yang kurang dan terasa sangat mengganggu perayaan itu sendiri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaiful Huda berharap penurunan harga tiket pesawat bisa dilanjutkan setelah periode libur Nataru selesai. Komisi 5 DPR RI memberikan apresiasi terhadap persiapan Natal dan Tahun Baru 2024-2025 yang dinilai sudah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu langkah positif yang dinilai efektif adalah penurunan harga tiket pesawat yang berlaku selama periode libur Nataru. Selain berdampak baik untuk sektor pariwisata, langkah ini dinilai akan membantu meringankan beban masyarakat yang ingin bepergian. Menyambut baik langkah-langkah positif ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaiful Huda berharap penurunan harga tiket pesawat bisa dilanjutkan setelah periode libur Nataru selesai. Ia mendorong keterlibatan Kementerian Keuangan untuk turut memberikan relaksasi atas pajak transportasi udara. Salah satu langkah untuk supaya bisa permanen adalah relaksasi kebijakan yang harus dikeluarkan pihak Kemenkeu.
3 komponen yang lalu melahirkan 10% penurunan, relaksasi kebijakan pihak Kemenhub. Nah, dari pihak Kemenq belum ada sama sekali. Nah, salah satu kebijakan Kemenq yang bisa jangka panjang dan permanen itu adalah penghapusan PPN atau relaksasi pengurangan indeks dari PPN-nya. Nah, kalau ini bisa dilaksanakan, satu, potensi permanennya ada, yang kedua bisa penurunan harga tiketnya akan lebih jauh, tidak hanya 10%, bisa mungkin sampai 15-20%. Selain itu, Saiful Huda juga mengapresiasi inovasi baru yang diperkenalkan oleh PT Kereta Api Indonesia atau KAI, yaitu relasi kereta api langsung Jakarta-Semarang yang hanya memakan waktu sekitar 3,5 hingga 4 jam. Diharapkan akan ada pengalihan pengguna mobil pribadi menjadi pengguna kereta api untuk mengurangi angka kemacetan di jalan tol. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tiara Mustika, TVR Parlemen melaporkan. Sekelumit permasalahan masih menghantui proses pilkada tahun ini, mulai dari hal teknis, administrasi hingga temuan politik uang. Dan tentunya segenap pelanggaran ini semestinya dapat diantisipasi jika Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu di TPS mampu berfungsi secara optimal. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, rendahnya angka partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2024 turut menjadi sorotan DPR RI. Rendahnya partisipasi pemilih bisa jadi merupakan buntut dari ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan masalah yang terjadi di pemilu atau Pilkada sebelumnya. Dan kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Proses pemungutan hingga rekapitulasi suara untuk Pilkada serentak 2024 telah selesai digelar. Namun, sekelumit permasalahan masih menghantui proses Pilkada tahun ini. Ada beberapa aspek permasalahan yang melanda proses Pilkada serentak, mulai dari hal teknis, administrasi, hingga temuan politik uang. Hal teknis meliputi penempatan tempat pemungutan suara yang berada di dekat posko pasangan calon tertentu. Adapun masalah administrasi terkait ketidaklengkapan informasi soal daftar pemilih tetap dan informasi pasangan calon. Sementara dugaan politik uang ditemukan di beberapa wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera. Segenap pelanggaran ini semestinya dapat diantisipasi jika Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu di TPS mampu berfungsi secara optimal. Tidak hanya memastikan kesiapan logistik, tetapi juga mampu menindak tegas pelanggaran yang dilakukan penyelenggara terkait administrasi maupun unsur netralitas di lokasi TPS. Tak heran bila ratusan gugatan sengketa dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi. Terbaru, sampai hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, Mahkamah Konstitusi telah menerima 240 pendaftaran sengketa hasil pilkada.
Ratusan gugatan itu terdiri dari 2 permohonan sengketa pemilihan gubernur, 194 sengketa pemilihan bupati, dan 44 sengketa pemilihan wali kota. Potensi sengketa hasil pilkada ini sebetulnya sudah diprediksi oleh anggota Komisi 2 DPR RI, Ahmad Irawan. Ia menilai evaluasi secara komprehensif terhadap penyelenggara pemilu harus dilakukan. Tahapan sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Jadi setelah semuanya rampung sampai dengan proses pelantikan nantinya, nah kami akan berbicara banyak dengan seluruh stakeholder untuk membicarakan proses evaluasi kita yang akan dilakukan secara holistik dan komprehensif yang itu nanti kita ramu dalam bentuk kebijakan. Nah, apalagi kemudian DPR dan pemerintah kan telah menyepakati terkait dengan RUU paket politik pileg, pilpres, pilkada. Itu kita sudah masuk dalam prolegnas prioritas di tahun 2025. Nah pasti di 2025 itu akan kita mulai pembahasannya. Rendahnya angka partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2024 turut menjadi sorotan DPR RI. Bahkan partisipasi Pilkada Jakarta tahun 2024 tercatat sebagai yang terendah sepanjang sejarah. Bagaimana tidak, dari 8,2 juta daftar pemilih tetap, hanya 4,3 juta orang yang menyalurkan hak suaranya. Artinya angka partisipasinya hanya sekitar 53%. Namun bukan hanya Jakarta, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada juga merembet ke wilayah Depok yang hanya mencapai 62%. Padahal pihak panitia dan tokoh masyarakat setempat mengaku sudah maksimal melakukan sosialisasi. Terkait dengan tingkat partisipasi ini memang cukup harus perlu didorong lagi nih. Ya mudah-mudahan dengan tingkat partisipasi yang semakin meningkat, hasil pemilihannya juga bisa lebih legitimate lagi. Udah kita lewat dari masjid juga, kita umumkan juga dari medsos juga, dari medsos RW maupun satu hari kita udah woro-woro. Ternyata memang warga ini masih berkurang untuk mengikuti pilkada Depok. Komisi Pemilihan Umum mengungkap, secara nasional rata-rata angka partisipasi masyarakat hanya sekitar 68%. Tren penurunan partisipasi pilkada ini mendapat tanggapan serius dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Arya Bima. Menurutnya, revisi Undang-Undang Pemilu perlu memuat pasal terkait kompetensi dan kesadaran pemilih terhadap hak dan kewajibannya dalam pemilu. Di dalam konsepsi kita membuat undang-undang adalah desain supaya kompetensi pemilih, kesadaran pemilih akan hak dan kewajibannya mengikuti pemilu supaya kandidat yang dia pilih itu bisa memperjuangkan hak-haknya. Ini adalah suatu hal yang penting. Semakin pemilu ke pemilu, kesadaran atau kompetensi pemilih ini juga semakin matang dan dewasa. Kita akan evaluasi kenapa pilkada kali ini terjadi penurunan partisipasi. Rendahnya partisipasi pemilih bisa jadi merupakan buntut dari ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan masalah yang terjadi di pemilu atau pilkada sebelumnya. Dengan kata lain, angka partisipasi pemilih sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan publik terhadap kualitas pilkada yang diselenggarakan KPU bersama Bawaslu. Berkaitan dengan itu, pada momen ini, KPU dan Bawaslu perlu menyelesaikan atau mengevaluasi sekelumit masalah yang tersisa sampai tuntas. Pemirsa, Kabupaten Demak merupakan salah satu kota para wali yang berada di Jawa Tengah. Di sana terdapat masjid tua yang menjadi saksi penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Dan masjid apakah yang dimaksud? Nanti kita saksikan informasinya saat lagi, untuk itu jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVN 09. Kalian sedang menyaksikan Di Balik Kursi. Ini sebuah misi untuk bantu orang banyak, untuk juga bantu teman-teman dari latar belakang profesi yang saya tekuni. Dua hal itu. Buat saya, kalau orang berpolitik atau ikut dalam kegiatan politik, dia mesti punya modal itu. Dia mesti punya lingkaran kepedulian yang cukup besar dari hanya dirinya atau bahkan keluarganya, tapi peduli kepada banyak hal yang dialami masyarakat. Saya udah bilang ke teman-teman pemusik yang biasa bantu saya, kalau saya jadi anggota DPR, kalian semua akan saya bayar lebih banyak. Mereka tentu senang sekali. Wah, asik tuh. Tapi saya kasih tahu alasannya. Karena kita kemungkinan manggungnya akan jarang.
Nyok kita nonton ondel-ondel nyok gitu kan. Apalagi liriknya? Kau ku hargai. Ini siapa nih? Suaranya begini banget. Bindeng banget. Buru-buru, kok tinggi banget ini? Pun bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Siapa ini ya? Menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Ya, gitu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai Masjid Agung Demak yang merupakan pusaka tanah Jawa yang dibangun oleh Wali Songo sebagai pusat kerajaan Islam pertama di Jawa Tengah dan tempat para ulama menyebarkan ajaran Islam. Dan Masjid Demak ini merupakan masjid bersejarah yang mengiring perkembangan Islam di tanah Jawa. Dengan seiring berdirinya Kerajaan Demak pada akhir abad ke-15 setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan bersama tayangan Masjid Agung Demak, saksi penyebaran agama Islam pada segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Assalamualaikum pemirsa TVR Parlemen. Kali ini pemirsa kami ajak berwisata religi ke salah satu peninggalan penting dalam persebaran agama Islam di tanah Jawa yang terletak di Kota Parawali, Kota Demak. Demak merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Kota yang menjadi cikal bakal Islam di Jawa ini meninggalkan sejarah dan ingatan religius yang layak dikenang bagi generasi masa kini. Salah satunya yang paling terkenal adalah Masjid Agung Demak. Masjid ini masuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Lokasi Masjid Agung Demak terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid ini tak sulit untuk ditemukan. Lokasinya berada tepat di alun-alun dan pusat keramaian Kota Demak. Masjid yang merupakan masjid kuno ini dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak yang dibantu oleh para Wali Songo pada abad ke-15 Masehi. Bukti pembangunannya tercatat dalam pintu masjid yang dibuat oleh Ki Ageng Selo, yang ditulis dalam prasasti Candra Sengkala yang berbunyi Nogomulat Sari Rawani, yang bermakna tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Menurut cerita, Masjid Agung Demak dahulunya adalah tempat berkumpulnya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Karena itulah, kini Demak mendapat sebutan sebagai Kota Wali. Wali merupakan sebutan bagi orang suci dalam agama Islam, dan dalam tradisi Jawa dikenal dengan sebutan Wali Songo atau 9 Wali. Wali Songo merupakan penyebar agama Islam di Jawa yang mampu mengajarkan agama Islam dengan menggunakan cara-cara yang damai, bahkan secara kebudayaan. Berkat cara Wali Songo menyebarkan agama Islam inilah, kini mayoritas penduduk Jawa menganut agama Islam. Kita lihat yuk dari sisi arsitektur Masjid Agung Demak ini. Meskipun dibangun sekitar 5 abad yang lalu, desain dan arsitektur Masjid Agung Demak terlihat sangat indah dan menawan. Desain Masjid Agung Demak syarat dengan simbol arsitektur tradisional Indonesia yang khas dan penuh makna. Atap masjid berbentuk limas yang bersusun 3 merupakan gambaran akidah Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. 4 tiang utama di dalam masjid yang disebut Soko Tatal atau Soko Guru yang dibuat langsung oleh para Wali Songo. Sementara pintu Masjid Agung Demak yang dikenal dengan nama Pintu Bledek
dianggap mampu menahan petir. Bagian teras masjid juga ditopang oleh 8 buah tiang yang disebut dengan Saka Majapahit. Alhamdulillah pemirsa TVR Parlemen, kali ini pemirsa sudah paham kan akan nilai historis dari Masjid Demak? Masjid Agung Demak merupakan peninggalan penting bagi perkembangan Islam di Jawa, bahkan di Indonesia. Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa yang sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya Dari Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.